Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Lampung menangkap Direktur PT Adera Ramanda Group atas kasus penipuan dan penggelapan uang petani kopi senilai 10,36 miliar rupiah. Kapolres Sukabumi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dengan langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan di lokasi pengungsian di Pelabuhan Ratu. Dalam upaya bersama memberantas kejahatan internasional, Polda Kepri menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan polis di Raja Malaysia. Kita ke berita pertama. Polda Lampung menangkap Direktur PT Adera Ramanda Group, Ahmad Ramadan, atas kasus penipuan dan penggelapan uang petani kopi senilai 10,36 miliar rupiah di Lampung. Hal ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak dalam rilisnya di Mapolda setempat pada Rabu lalu. Ia mengungkapkan tersangka merugikan para petani kopi di Lampung Barat dan juga sejumlah perusahaan. Modus tersangka diketahui untuk mencari keuntungan dan memenuhi keperluan pribadinya. Kombes Pol Pahala Simanjuntak menyebutkan pelaku berperan sebagai trader kopi dengan menampung kopi dari masyarakat petani di Lampung Barat untuk dijual dan dimasukkan ke 2 perusahaan di Lampung lainnya. Ternyata uang pembayaran ini tidak diserahkan ke masyarakat, namun digunakan pelaku untuk membeli berbagai barang mewah seperti mobil dan jam tangan. Polda Lampung telah menyita sejumlah barang bukti ini dan dijadikan barang bukti perkara. Kombes Pol Pahala menambahkan, pihaknya telah mendalami kasus ini untuk menelusuri aliran dana dari hasil kejahatan dan kemungkinan adanya korban lain, serta dugaan adanya tindak pidana pencucian uang oleh pelaku. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi daripada pelaku ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menggunakan uang hasil penjualan kopi untuk keperluan pribadinya. Ini yang sementara hasil yang kami dapatkan, modus pelaku melakukan kegiatan penipuan maupun penggelapan ini. Dan kami juga sampaikan untuk pasal yang diterapkan sebagaimana di awal sudah disampaikan adalah pasal 378 dan atau pasal 372 tentang penipuan dan penggelapan. Untuk ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, yaitu ancaman hukuman yang ada di dalam pasal tersebut. Sementara itu, Polda Bali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dengan TKP di sebuah lahan kosong berlokasi di Jalan Banteng, Padangkerta, Karangasem. Selain itu, Polda Bali juga berhasil mengungkap tambang ilegal batu dan orvil di Banjar Buayang, Kelungkung. Berikut laporan dari Brigadir Ingrid dari Polda Bali. Menindaklanjuti program Astacita Presiden terkait nomor 7, Ditreskrimsus Polda Bali menggelar konversi pers pengungkapan kasus tentang illegal mining dan penyalahgunaan BBM. Berikut informasinya untuk Anda. Terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite dengan TKP di sebuah lahan kosong berlokasi di Jalan Banteng, Padangkerta, Karangasem.
Direktorat Reskrimsus Polda Bali mengamankan satu orang pelaku berinisial INM, laki-laki 58 tahun, yang beralamat di Banjar Tenggang, Seraya, Karangasem. Modus operandi pelaku adalah dengan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Pertamina menggunakan mobil pickup dengan harga Rp10.000 per liter. BBM Pertalite dimasukkan ke tangki mobil tersebut sebagaimana kendaraan membeli BBM pada umumnya. Selanjutnya pelaku mengendarai pickup tersebut ke TKP dan mengeluarkan BBM dari dalam tangki mobilnya melalui keran dari tangki mobilnya yang sudah dimodifikasi, kemudian menampung BBM ke jirigen dan botol yang telah disiapkan di TKP. Selanjutnya BBM tersebut dijual kepada konsumen dengan harga Rp11.300 per liter. Pelaku sudah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp5 juta per bulan. Motif kejahatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, dan akibat dari kejahatan pelaku, kerugian negara mencapai Rp36 juta. Atas kelakuannya, pelaku dipersangkakan dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selain itu polisi juga meringkus pelaku berinisial KT 68 tahun, yang melakukan proyek penambangan batu dan orvil tak berizin alias ilegal yang berlokasi di Banjarbuayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Selain mengamankan tersangka di Treskrimsus Polda Bali juga menyita berbagai barang bukti, yakni 1 unit alat berat ekskavator merek Kobelco SK 200 warna hijau Tosca, 1 unit alat berat ekskavator, bucket, merek Komatsu warna kuning, sebuah buku catatan penjualan, dan uang tunai hasil penjualan material sebesar Rp350.000. Atas perbuatannya tersangka KT dijerat pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Iqbal Sengaji menyampaikan bahwa kasus ini sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Akibat penambangan ilegal ini negara mengalami kerugian sebesar Rp2.448 juta, ucap AKBP Iqbal. Di Jawa Tengah, Satreskrim Polres Kebumen melalui unit tindak pidana tertentu berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. 8,2 ton jenis biosolar berhasil diamankan polisi. 2 pemuda berinisial AM dan AN telah ditetapkan dan ditangkap sebagai tersangka. Kasus ini berhasil diungkap pada Jumat 15 November lalu di sebuah gudang di Kecamatan Serueng, Kebumen. Kabak Ops Polres Kebumen, Kompol Stioko, dalam konferensi pers menyatakan, pengungkapan ini bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Gibran yang menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya energi secara tepat sasaran. Menurutnya, modus operandi para tersangka terbilang rapi dan sistematis. Mereka memanfaatkan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki tambahan untuk membeli BBM bersubsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU di wilayah Kebumen. Kemudian para pekerja yang ditugaskan menggunakan barcode tertentu dan mengganti TNKB kendaraan sesuai dengan barcode agar dilayani di SPBU. BBM kemudian dipindahkan dalam beberapa penampung untuk kemudian dijual kepada pihak lain. Dalam penggerebekan ini, Polres Kebumen berhasil mengungkap barang bukti sebanyak 8.250 liter BBM bersubsidi jenis biosolar dan 14 penampung berkapasitas masing-masing 1.000 liter. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, Polres Kebumen merilis berkaitan dengan kejadian penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mana Polres Kebumen pada tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 13.30 telah mengamankan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, di mana lokasi tersebut ada di wilayah Kecamatan Serueng, tepatnya di bekas gudang semen di Desa
Purwodeso, Kecamatan Seruang. Kami mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial AM, saudara AM, yang mana alamatnya sementara di Jalan Kejayan, termasuk wilayah Kelurahan Taman Wingenangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kemudian yang tersangka kedua dengan inisial AN, ini alamatnya di Klegen Wonosari, RT 2 RW 2 Klirong, tempat tinggal kos, ya, mereka tinggal kos di Kos Liana, Jalan Kejayan, termasuk wilayah Taman Winangun, Kabupaten Kebumen. Sementara itu di Jawa Timur, Polres Sampang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap seorang pelaku berinisial F. Kapolres Sampang, AKBP Hendro Sukmono, dalam rilisnya menjelaskan, terdapat 3 orang yang hendak diberangkatkan ke Arab Saudi dan Dubai. Para korban diketahui ditampung oleh tersangka F di kediaman selama 5 bulan lamanya. Atau Perlindungan Migran Indonesia. Berawal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Sampang, khususnya oleh unit PPA dengan tim, kemudian dibuatkan laporan polisi jenis A nomor 56 bertanggal 29 November 2024. Peristiwa tanggal 29 November, tepatnya hari Jumat, unit PPA kemudian melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, ditindaklanjuti, kemudian melakukan tindakan kepolisian di objek rumah tersebut, dan benar telah diperoleh pelaku dengan inisial F, umur sekitar 47 tahun, orang Kelurahan Gunung Sekar, pekerjaan wira swasta. Di rumah tersebut kemudian telah diperoleh atau dapat kita amankan, kita selamatkan 3 orang calon korban yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan Dubai. Korban yang pertama S, kemudian inisial D dan P, yang mana ketiganya merupakan warga Lombok Barat, NTB. Kronologis setelah kami melakukan pendalaman baik terhadap pelaku maupun para korban, bahwasanya benar pelaku ini berusaha untuk memperoleh korban dari orang ketiga yang dalam saat ini masih DBO, yaitu inisial B dan inisial M. Dia istilahnya di sini membeli para korban dengan harga 15 juta yang kemudian akan rencana dijual ke negara penerima Arab Saudi dan Dubai yang masing-masing dihargai 40 juta. Namun alhamdulillah kami dapat menyelamatkan. Manipulasinya bahwasanya pelaku menjanjikan kepada korban akan diberangkatkan menjadi pegawai migran Indonesia secara gratis dan secara legal, namun buktinya dia memberangkatkan dengan cara ilegal. Salah satunya adalah visa yang dibuat yang dijanjikan visa pekerja, namun faktanya visa pariwisata. Untuk pasal, kami kenakan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan atau pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk ancaman hukumannya yang satu 10 tahun, maksimal 10 tahun, dan yang satunya minimal 3 tahun dan maksimal. Di Jawa Barat, Polres Cimahi menindak pemilik mobil yang menggunakan plat nomor yang sama pada 2 mobil. Dalam sebuah video yang viral, terungkap 2 mobil berjenis sedan dan minibus menggunakan plat yang sama dengan nomor polisi D777SAH saat melintasi di Tol Jakarta Outer Ring Road. Dalam rilisnya, Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suartanto mengkonfirmasi bahwa plat nomor tersebut dikeluarkan oleh Samsat Cimahi. Kapolres menjelaskan, 2 mobil dugaan menggunakan plat yang sama tersebut melintas di Tol Jor pada 1 Desember lalu. Dari keterangan pemilik mobil, plat mobil jenis sedan terjatuh sehingga dia berinisiatif untuk memindahkan salah satu plat nomor dari mobil minibus. AKBP Tri membantah jika 2 mobil ini memiliki identitas berupa nomor polisi yang sama. Ia memastikan bahwa masing-masing mobil memiliki nomor polisi yang berbeda. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penindakan berupa tilang karena perbuatan memasang plat nomor polisi di kendaraan yang berbeda, melanggar pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pas, spesialis pas. Dalam pemberitaannya itu hanya diperlihatkan belakang, sedangkan plat
mobil Fortuner itu di depannya itu tidak menggunakan plat, hanya di belakang saja yang menggunakan plat. Ya, jadi terlihat seolah-olah ada duplikasi dari nomor polisi ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi satu kendaraan ya nomor plat yang punya Fortuner ini ya, yang depannya itu dicabut kemudian dipasang, karena penggunaan pasang dia menggunakan perekat seperti ini yang memang dipergunakan untuk biasa kontes. Kemudian untuk yang bersangkutan tentu saja dalam hal ini kita melakukan klarifikasi, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terkait kepada yang bersangkutan, dan kemudian kita melakukan upaya penindakan, yaitu melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut. Tim SAR Batalion B Pelopor Brimob Polda Jawa Barat melaksanakan evakuasi dan penanggulangan banjir di wilayah hukum Polres Sukabumi, tepatnya di sepanjang Jalan Loji. Informasinya selengkapnya usai jeda berikut ini.